Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Jidan Ramadan. I'm student from STAI Al-Falah Cicalengka Bandung, Islamic Education Department semester 3. Untuk kali ini saya akan membahas tentang adjective clause, adverb clause, dan noun clause yang merupakan sebuah bentuk clause dalam bahasa Inggris. Ketiga clause ini sudah umum digunakan dalam kalimat bahasa Inggris. Bagi sebagian pelajar bahasa Inggris cukup sulit untuk membedakan antara adjective clause, adverb clause, dan noun clause. Padahal pada dasarnya perbedaan antara ketiganya cukup mudah untuk dipahami. Mari kita simak penjelasan lengkap antara ketiga clause tersebut. Sebelum membahas lebih jauh tentang adjective clause, adverb clause, dan juga noun clause, di sini saya akan membahas secara singkat mengenai clause terlebih dahulu. Clause merupakan sebuah kalimat yang mengandung subjek, pelaku, dan juga predikat atau kata kerja. Tidak hanya terdiri dari subjek atau predikat, dalam kalimat tersebut biasanya juga ditambah dengan objek atau kata keterangan. Jadi secara singkat, clause itu merupakan kalimat yang mengandung subjek dan predikat. Tadi kita membahas tentang clause secara singkat. Di sini mari kita akan masuk langsung kepada materi yang akan saya bahas, yakni tentang adjective clause. Adjective clause berasal dari kata adjective atau kata sifat dalam bahasa Inggris. Adjective clause sendiri biasanya diawali dengan beberapa kata dalam bahasa Inggris seperti who, what, which, that, whose, dan where. Nah, di sini ada beberapa contoh. Saya akan membawakan 2 contoh saja. Yang pertama, uglier girl, a girl who wear a dress is my old friend. Artinya, seorang gadis yang menggunakan sebuah gaun adalah teman lamaku. Sekali lagi, contoh kalimatnya adalah a girl who wear a dress is my old friend. Jadi, yang menjadi adjective clause-nya di situ adalah dari kalimat who, where, sampai my old friends. Nah, lalu contoh yang kedua. Apa contoh yang kedua? This is an address that I'm looking for. Artinya ini adalah sebuah alamat yang saya cari. Yang menjadi adjective clause-nya adalah that I'm looking for. Nah, tadi contoh yang telah saya sebutkan di sini, adjective clause ini memiliki beberapa fungsi, ya. Fungsi yang pertama sebagai subjek, yang kedua sebagai objek, yang ketiga sebagai posif. Apa yang disebut fungsi adjective clause sebagai subjek, yakni di mana penggunaan ini adalah suatu subjek, kata yang dipakai adalah untuk who, that, dan juga which, ya. Kalau sebagai subjek, kata yang dipakainya adalah who, that, dan juga which. Nah, sedangkan yang kedua, fungsi sebagai objek, yakni penggunaan katanya dengan whom, that, which, dan juga who, ya. Contohnya, that is book which I want to buy. Nah, yang ketiga sebagai posesif. Apa yang dimaksud dengan posesif di sini? Yakni penggunaan kata whose. Tidak banyak orang yang memahami fungsi ketiga ini gitu, karena hanya sebatas tahu bahwa adjective clause tuh kayak gini gitu. Selanjutnya kepada materi yang kedua, yakni tentang adverb clause atau bisa disebut adverbial clause. Merupakan adverb dalam bahasa Inggris yang berfungsi untuk menjelaskan verb, kata kerja, ataupun adjective, kata sifat. Nah, adverb clause ini terdiri dari subordinate conjunction seperti when, after, because, though, dan lain sebagainya. Nah, adverb clause juga sering disebut adverbial clause, dapat memberi informasi
biasanya memberi informasi tentang kapan, mengapa, bagaimana suatu itu terjadi. Nah, biasanya untuk adverb clause ini atau adverbial clause ini biasanya diawali dengan kata penghubung seperti after, before, when, where, atau, dan because, dan yang lain-lain. Lebih spesifik atau misalkan bisa disebut secara umum, secara detailnya, bahwa adverb clause ini terdiri dari 6 jenis. Yang pertama adverb of time, yang kedua adverb of place, yang ketiga adverb of manner, yang keempat adverb of reason atau result, yang kelima adverb of condition, dan yang keenam adverb of purpose. Ya, nanti saya tampilkan keenam-enamnya ya di pinggir nanti. Rekan-rekan bertanya, apa contohnya untuk adverb clause ini? Kan kalau tadi adjective clause udah. Nah, sekarang contoh adverb clause. Mohon maaf, banyak baca laptop. Contohnya sama, di sini saya akan mengambil 2 contoh saja. Yang pertama, I was sleeping when he called me. Artinya aku sedang tidur ketika dia meneleponku. I was sleeping when he called me. Yang menjadi adverb clause-nya adalah kalimat when he called me. Nah, contoh yang kedua biar lebih jelas gitu ya. Contoh yang kedua adalah I wake up in the morning in order I can go to campus. Nah, yang menjadi kalimat adverb clause-nya adalah in order I can go to campus. Artinya aku bangun pagi hari agar supaya aku dapat pergi ke kampus, ya, seperti itu. Pembahasan yang terakhir yakni materi ketiga tentang noun clause. Apa noun clause? Noun clause merupakan bentuk noun atau kata benda dalam bahasa Inggris, sedangkan yang dimaksud dengan noun clause adalah merupakan sebuah dependent clause yang memiliki fungsi sebagai kata benda. Jadi secara singkat, noun clause ini merupakan dependent clause yang memiliki fungsi, atau fungsi dari noun clause ini merupakan sebagai kata benda, ya. Contohnya, what my mom cook is always delicious. Apa yang ibuku masak selalu enak. Sekali lagi, contohnya, what my mom cooks is always delicious. Yang menjadi noun clause-nya adalah what my mom cooks. Apa yang ibu masak. Kalimat itu ya. Nah, yang kedua, contoh yang kedua, that she is smart and keen is right. Artinya bahwa dia pintar dan baik adalah benar. Jadi contohnya, that she is smart and keen is right. Yang menjadi noun clause-nya adalah that she is smart and keen, ya, bahwa dia pintar dan baik adalah benar. Seperti itu. Rekan, seperti yang telah tadi saya sampaikan secara singkat tentang adjective clause, mulai dari adjective clause, adverb clause, dan noun clause, ya. Jadi kalau adjective clause lebih dengan kepada kalimat yang mengandung subjek dan predikat. Kalau adverb clause lebih kepada kata penghubung. Kalau noun clause biasanya diawali dengan kata benda gitu ya, yang termasuk kata benda. Nah, sebelum saya akhiri apa yang saya sampaikan, di sini saya akan menyampaikan tentang perbedaan adjective clause, noun clause, dan adverb clause. Adjective clause biasanya dimulai dengan suatu kata yang disebut dengan relative pronoun. Who, that, whom, was, which, dan lain-lain yang berfungsi sebagai penghubung antara noun
antara noun atau pronoun yang diterangkan. Lalu perbedaan yang kedua tentang adverb clause diawali dengan kata yang disebut sebagai subordinate conjunction. Seperti after, because, when, talk, dan lain-lain. Kata ini juga berfungsi sebagai penghubung antara independent clause yang diterangkan. Kalau tadi sebagai fungsi awal, kalau adjective clause, kalau adverb di tengah gitu ya. Yang terakhir, noun clause adalah sebuah dependent clause yang mempunyai fungsi sebagai kata benda yang menempati posisi sebagai subjek, objek, atau bisa juga disebut object of preposition dalam sebuah kompleks sentence ya. Jadi perbedaannya itu gitu. Kalau misalkan adjective itu di awal, adverb itu biasanya di tengah, dan noun biasanya menempati posisi sebagai subjek atau benda yang akan kita bahas. Seperti itu. Telah mendengarkan apa yang telah saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tetap semangat. Kalian pasti bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.